Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan tentang millah Ibrahim, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi makna millah ya. Kemudian di sini oleh pensyarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa lil muslimin menjelaskan atau menyebut sedikit tentang siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau Khalilur Rahman, yaitu kekhulah ya, kekasih orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni. Tentu tidak lain dan tidak bukan memang karena kemurnian ibadah Nabi Ibrahim. Beliau murni ibadahnya semata-mata hanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hal itu diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa al-firman wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya. Beliau Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya ya. Beliau Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi. Jadi beliau apa jemaah? Beliau termasuk nabi yang tidak mempunyai anak kecuali hanya anak laki-laki. Ya. Ada nabi yang enggak punya anak kecuali perempuan. Siapa? Lut. Ya kan? Nabi Lut gak punya anak kecuali perempuan, ya kan gitu. Ada nabi yang gak punya anak, siapa? Nabi, ya. Ada nabi yang gak punya anak, ya. Ya gitu ya, berbahagia. Ada nabi yang punya anak laki dan perempuan, siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya kan gitu. Kalau Nabi Ibrahim semua anaknya laki-laki dan semuanya menjadi nabi. Ya, itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Pak Abul Anbiya. Tentang milah beliau, tentang ajaran beliau yang dengannya beliau Khalilur Rahman jamaah qad takarrara terulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran di berbagai tempat, ya kan? Disebutkan berulang-ulang di Al-Quran di berbagai tempat. Kenapa jamaah? Al-Quran menyebutkan ajaran beliau di Al-Quran berulang-ulang di berbagai tempat. Kenapa jamaah? Lil iktidai bihi, untuk supaya kita semua umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang apa itu mana umat Muhammadiyah? Umat yang hidup di dunia ini masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya semuanya ummatun
Muhammadiyah. Ya. Khususnya ummatun Muhammadiyah itu begitu. Ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat manusia siapapun dimanapun, yang penting dia hidupnya ketika Allah sudah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umat Muhammadiyah ada yang menyambut seruannya, ada yang tidak menyambut seruannya. Namanya yang menyambut seruannya namanya ummatu ijabah. Yang belum menyambut seruannya namanya ummatu dakwah. Itulah ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita semua dengan disebutkannya berulang-ulang agama Nabi Ibrahim dan pengertiannya, dan betul-betul beliau adalah orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan lil iktidai, semuanya agar berkudwah, bertauladan, dan orang harus bersyukur, alhamdulillah kok ternyata diberi apa? Diberi contoh, ya kan? Harus senang, ya jangan halah kurkon nyontoh, jangan gitu. Jangan begitu. Itu alhamdulillah. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kalau manusia ini diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan contohnya konkret. Ya kan? Contohnya fakta, ya kan? Contohnya fakta nyata. Kan itu. Itu orang yang Allah pilih memang untuk contoh. Dan itu melalui proses kan. Jadi contoh kan itu, jadi contoh. Makanya itu menghibur kita, ya kan, menghibur kita, menyemangati kita. Kalau beliau bisa sampai sana, kita kan suruh mencontoh, juga insya Allah akan bisa sampai ke sana. Itu kan, itu. Kalau beliau adalah mencontohi antak budallaha wahdah mukhlisal lahudin, kita suruh mencontoh, nah itu ada contohnya. Insya Allah bisa, ya kan, insya Allah bisa. Apalagi di dalam umat Muhammadiyah ini sudah ada para sahabat, sudah ada as-sabiqunal awalun yang mencoba mencontoh dan mereka berhasil. Ya kan? Dan mereka berhasil kan gitu. Dan mereka berhasil. Dan siapapun yang ikut-ikutan mengikuti mereka dijamin berhasil. Sebagaimana firman-Nya Dia Subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka berhasil. Buktinya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu khabarnya. Ya, itu khabarnya. Itu orang yang berhasil. Mereka diridhai oleh Dia Subhanahu wa ta'ala dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kita punya petunjuk, ya kan, punya contoh lagi gitu. Loh kan dulu itu buktinya juga pada saat bisa. Nah itu tidak hanya di zaman Nabi Ibrahim, bahkan di zaman para sahabat dicontoh pun juga bisa, dan menjadikan mereka orang-orang yang berhasil. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Makanya alhamdulillah kalau kita diberi contoh. Kan itu bersyukurlah kita. Alhamdulillah diberi contoh. Makanya contoh dalam hal ini dinamakan rujukan. Dinamakan apa jemaah? Dinamakan rujukan. Memang manusia kalau ada problem membutuhkan tempat merujuk, ya kan? Membutuhkan tempat merujuk. Hanya rujukan masalah din itu rujukannya hakiki. Jadi rujukan masalah din rujukannya hakiki. Kalau rujukan masalah dunia, kita sakit keras, dirujuk ke rumah sakit pusat gitu kan. Gitu kita tidak bisa baca resep pun mendapatkan obatnya. Betul enggak? Betul. Bahkan diberi obat setiap pagi, siang, sore enggak tahu itu obatnya
apa, sing penting kemari. Kan gitu. Tapi kalau rujukan masalah agama nggak bisa begitu. Nggak boleh taklid, hanya taklid nggak bisa. Nggak tahu aku sing penting nang surga, nggak bisa. Harus kita merujuk dan al-iqtida bihi, harus beruswah, harus berqudwah. Kita harus tahu resepnya apa, harus bisa baca. Apa resepnya? Al-Fatihah. Harus bisa baca Al-Fatihah, ya kan? Bisa Al-Fatihah dan bisa paham makna Al-Fatihah. Begitu kan gitu. Apa resepnya? Kalau ruku, kalau sujud baca Rabbighfirli. Lalu bisa mengucapkan Rabbighfirli dan tahu maksudnya dan mau meminta ampun kepada Dia Subhanahu wa taala. Mau al-iqtida'u bihi gitu. Memang kita beda, dia kan mau ke alam sana kan itu kan, ke yaumul qiyamah. Jadi kita diberi rujukan tapi hakiki sampai tingkatan sama ahlil iqtida bihi, sampai mau berqudwah, bersuri taulah, dan memang begitu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi alhamdulillah ya, jadi ada berulang-ulang untuk al-iqtida bihi. Kemudian milah Ibrahim adalah apa jamaah? An ta'budallaha wahdah. Nah ini itu rahasianya jamaah. Itu milah beliau. Apa milah beliau? An ta'budallaha wahdah, itu kamu beribadah kepada Allah semata mukhlishan lahuddin. Maka di sini penting dipahami makna ibadah. Mana ibadah beliau jelaskan ikhwati fillah oleh pensarah rahimahullahu taala dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pemahaman secara umum. Secara umum. Secara pengertian global, bukan poin satu per satu, contoh per contoh kan gitu. Yang kedua pengertian secara khas, secara tafsil, secara perincian, contoh-contoh satu persatu dari macam-macam ibadah ya. Yang pertama jamaah, makna ibadah pada dasarnya dinamakan ibadah apa jamaah? Yaitu memenuhi dua syarat. Yang pertama at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahi. Yang kedua alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'u. Ini secara umum yang seperti ini namanya ibadah. Jadi ibadah itu adalah karena mahabbatan, didorong karena cinta kepada Allah, fi'li awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya dikerjakan sebagai tadallul, kita merendah. Kita dengan apa yang Allah perintahkan kita merendah dibarengi mahabbatan. Yang kedua melaksanakannya. Tidak boleh yang penting aku mencintai Allah, tunduk merendah menunaikan perintahnya, enggak boleh. Juga hendaknya dilaksanakan itu perintah Allah yang kita kerjakan atas dasar mahabbatan lillah, kita tunduk kepadanya, kerjakan alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'u. Itu. Kerjakan atas cara, atas kaifiyah, tata cara pelaksanaan sesuai yang telah datang syariatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu memang ya jangan ditawar. Memang begitu agar betul-betul kita bisa melaksanakan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Jadi ibadah secara umum. Demikian juga dinamakan ibadah secara umum adalah kita tadallulillah, merendah karena Allah dengan sebab takdim. Takdim mengagungkan Allah
diwujudkan dengan ijtinabi nawahihi, diwujudkan dengan menjauhi larangannya. Kalau kita itu dengan larangannya tidak menjauhi, bukan takdim namanya ya, bukan hormat, tapi yang ngelanggar. Namanya ngelanggar kehormatan. Kalau dilarang nekat karena melanggar kehormatan. Jadi ta'dziman lillah, tadallul kita, merendah kita diwujudkan dengan ijtinabi nawahihi, menjauhi larangannya. Yang kedua, larangannya jangan semangat asal semangat, bukan larangan dianggap larangan, nggak boleh. Harus larangannya betul-betul yang dilarang oleh Allah alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'u. Ya kan, sesuai syariat yang datang. Bagaimana Al-Qur'an, bagaimana sunnah melarang larangan tersebut, gitu ya kan? Harus begitu. Nah, ini namanya jemaah. Kalau begitu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Ini sangat banyak. Di apa yang kita kerja saat ini pun banyak sekali yang namanya ibadah. Yang penting kita adalah tadallul lillahi mahabbatan wa ta'dziman bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahihi alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'u. Gitu ya. Berarti ibadah itu begitu. Dan itu alhamdulillah, kalau banyak alhamdulillah berarti apa? Jalan ibadah itu banyak. Makanya kalau dengan ilmu jalannya terang, gamblang sampai tujuan dengan cepat, dengan mudah, dengan selamat dan sampai derajat yang tinggi. Kenapa? Karena terang. Karena terang, makanya keutamaan tolabul ilmi itu, keutamaan tolabul ilmi. Nah itu. Kita nggak boleh bingung. Bingung ya berarti ngaji meneh gitu. Jangan dibalik, aku bingung gak ngaji, jangan gitu. Wah. Itu malah kebalik. Gimana udah ngerti bingung malah dimatiin lampunya. Ya tambah bingung lah kan itu. Ya harus bagaimana lampu tambah terang gitu biar bingungnya hilang kan itu ya kan. Harusnya begitu. Diperjelas lagi, makanya dengan ilmu akan sampai dengan mudah. Kalau kamu nggak ngerti jalan ke sini kan, pertama kan juga lama ini toh, lama tahu yang paling cepat, yang paling selamat itu kan lama-lama kan tahu toh. Nah itu lama-lama kan tahu kan gitu. Itu pentingnya ilmu kan begitu. Nah ini kamu ke surga, mau ke ridhonya Dia Ta'ala, ya pakai ilmu, banyak sekali makanya. Nah itu kalau sini kan bisa coba-coba, bisa ganti jalan. Nah ini nggak bisa ganti-ganti, harus nyontoh Rasul. Gitu. Bagaimana Nabi mencontoh. Maka harus ini. Atadallulillahi mahabbatan wa ta'dziman, mahabbatan bi fi'li awamirihi wa ta'dziman bi jtinabi nawahihi, dan semuanya harus alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'u, ya, dalam perintah maupun dalam larangan, ya. Secara khusus, secara perincian-perinciannya apa saja itu ibadah, beliau menukil perinciannya dari pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa al-ibadah itu adalah ismun jami. Ismun jami. Ya. Apa ismun jami tadi? Himpunan yang mencakup setiap apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa akwal maupun a'mal, adz-dzahirah maupun al-batinah. Kalau himpunan bilangan asli itu apa? Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan cacah? Oh gitu. Himpunan bilangan bulat? Kalau himpunan ibadah?
Apa? Kan itu kan. Ini namanya himpunan ibadah, kan itu. Ya. Ini namanya himpunan ibadah gitu. Itu himpunan kata-kata yang menghimpun mencakup seluruh perkataan dan perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dicakup oleh nama ibadah itu. Apa misalnya al khaufu minallah. Apa al khaufu minallah al musmiru lijtinabi nawahihi, itu kan takut kepada Allah yang membentengi diri dari mendurhakainya. Itu namanya ibadah. Khauf. Jadi kita nanti harus membangun khauf yang bernilai ibadah. Nanti akan datang perincian, nanti akan datang nanti di sini akan datang bagaimana kita paham khauf yang itu adalah ibadah yang agung. Jangan sampai khauf kita tidak bernilai ibadah, padahal kita sering khauf. Sering khauf kan, kita kan sering khauf, bukan itu. Jangan sampai khaufnya tidak ibadah, kita sering khauf, ya kan itu. Ya. Jangan sampai khaufnya keliru, ya kan itu. Khauf pun ibadahnya gitu. Jadi dipaskan pengertiannya karena harus alal wajhi alladzi ja'at bi syara'i'u. Begitu kan, ada macam-macam yang dipahami nanti khauf ya gitu nanti. Seperti juga kal khosyah. Nah itu. Juga kat tawakkul. As-shalah, salat. Az-zakah, as-siyam. Nah itu. Intinya semua yang sesuai dengan syariat Islam, semua poin-poinnya namanya apa? Contoh-contoh ibadah. Ya, contoh ibadah namanya ismun jami'un, semuanya namanya contoh ibadah. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian milah Ibrahim itulah anta'budallaha mukhlishan lahud din. Mukhlisan itu mansubun sebagai apa jamaah? Sebagai apa? Hal, ya kan? Sebagai hal, jadi menyembah Allah dalam keadaan memurnikan ad-din, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana memurnikan? Yuk baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rahimah jami'al muslimin. Thaminah al-ikhlasu wa huwa at-tanqiyatu wal muradu bihi an yaqsudal mar'u bi ibadatihi wajha Allah azza wa jalla wal wusula ila dari karamatihi bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Qala Allah ta'ala thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl al-ayah ats-tsalitsah wa 20 ba'da mi'ah. Wa qala Allah ta'ala wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surat Al-Baqarah al-ayah ats-tsalitsah wa dami'ah ila ats-tsaniyah wa thalathun ba'da mi'ah. Ya. Terus ikhlas yaitu memurnikan dan maksudnya adalah memaksudkan atau tujuan seorang hamba itu, seorang manusia memaksudkan atau menujukan dengan ibadahnya itu adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala
dan agar sampai kepada negeri yang penuh dengan kemuliaan, yang mana seorang hamba tadi, seorang manusia tidak beribadah bersama Allah selainnya, baik itu tidak kepada malaikat dan tidak juga yang didekatkan, dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW, engkau hendaknya mengikuti millah Ibrahim yang lurus, yang jauh atau jauh dari kesyirikan. Wa makana, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Surat An-Nahl ayat 123. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan siapakah yang membenci atau tidak suka kepada milah Ibrahim kecuali orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Dan sungguh Ibrahim itu telah kami pilih di dunia sebagai nabi, dan sesungguhnya dia di akhirat kelak sungguh termasuk orang-orang yang salih. Ingatlah ketika Robnya Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah engkau atau masuk Islamlah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, saya telah berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Wa wasa biha Ibrahim, dan Ibrahim begitu juga Yakub alaihissalam mewasiatkan dengannya kepada putra-putra beliau, kepada putra-putra mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, maka janganlah kalian mati sekali-kali kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di Nabi Ibrahim apa nama milahnya? Anta budallaha wahdah mukhlishal lahuddin. Jadi ya kamu menyembah Allah Ta'ala semata dengan mukhlis, memurnikan din hanya untuknya. Apa artinya ikhlas? Tangkiyah, ya kan? Jadi maksud-maksud dan tujuan-tujuan itu harus disaring, ya kan? Dibersihkan. Jangan sampai kita ini semangat berkorban tapi ternyata maksud dan tujuannya beda, punya maksud-maksud yang lain selain mencari wajah Allah, selain mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dibersihkan maksud-maksud semuanya itu. Ya, ini ikhwah yang berbahagia, secara bahasa begitu ya, karena demikian tangkiyah dibersihkan betul dari berbagai maksud-maksud dan tujuan yang lain. Maka yang dimaksudkan di sini mukhlishal lahuddin, yaitu orang itu biibadatihi, dengan ibadah semua macamnya yang dia kerjakan, ayaksida, hendaknya maksudnya yang dia maksudkan dengan ibadah yang dia kerjakan itu bukan dunia, ya kan, bukan citra, bukan wanita, bukan jabatan dan kekuasaan, bukan harta, tapi apa? Apa yang lebih dari semua itu. Apa yang lebih dari semua itu ya kecil, itu rugi kalau cuma nyari kayak gitu, ya kan? Harus lebih dari semua itu. Apa jamaah yang dia cari? Harus wajhallahi wal wusula ila dari karamati. Yang dia cari adalah wajah Allah. Ya, wajah Allah. Dan senangnya kita bila besok di yaumul kiamah Allah izinkan melihatnya, ya kan? Sehingga
Apa jamaah? Allah Nabi katakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaih. Nabi bersabda, tidak ada pemberian yang lebih dicintai penduduk surga melebihi cinta mereka kepada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sampai kepada surganya dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga harus paham bahwasanya malaikat betapapun dia muqarraban, betapapun dia apa jemaah? Bertugas seperti Mikail, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengatur semua rezeki, tetap jangan kau sembah Mikail. Betul kan? Jangan kau sembah Mikail. Nah itu. Ya malakan muqarraban. Katanya kan hebat Mikail kan gitu. Dia yang bertugas apa? Menurunkan hujan. Dengan hujan yang dia turunkan, bumi menjadi hidup. Bumi hidup, kan? Bumi hidup. Ada tumbuh-tumbuhan di mana, sehingga rumput pun manfaat menjadi apa saja. Jadi telur, jadi ayam, ya kan? Jadi bakso, jadi rumah, itu macam-macam kan itu dari hujan yang diturunkan, ya kan itu. Itu yang adalah Mikail. Itu begitu tetap Mikail sebagai malakun muqarrabun tidak berhak disembah karena Mikail melaksanakan semuanya itu hanya perintah Allah. Semua kehebatan Mikail adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah sang penciptanya. Nah begitu. Makanya jangan sampai menyembah selainnya, walaupun malakan muqarraban seperti Mikail. Itu kan seperti Mikail. Juga Jibril, juga siapa? Israfil. Juga wala nabiyan mursalan. Lebih-lebih selain nabi dan malaikat. Ya kan? Jangan disembah. Itu namanya ikhlas, ya. Itu ikhwah. Kemudian beliau bawakan dua ayat yang di dalamnya menerangkan milah Ibrahim, yang di dalamnya menyebutkan milah Ibrahim. Yang pertama An-Nahl 1, 2, 3. Di sana dia Ta'ala menyebut milah Ibrahim dan berisi nas perintah ittabi millata Ibrahim. Ikutilah milah Ibrahim, jalan Ibrahim secara dinia, secara din, jalan menuju akhirat, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah hanifan, secara lurus. Nabi Ibrahim makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sekali-kali tidak pernah termasuk orang yang menserikatkan Allah. Bisa iman betul kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga beliau sebutkan firman dia Ta'ala mengulang atau menyebut berkali-kali di berbagai tempat tentang milah Ibrahim, sebagaimana juga dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim ila man safiha nafsah. Nah itu. Ini man istifham. Apa jawabannya? La ahad. La ahad. Siapakah yang membenci milah Ibrahim? Kecuali pasti dia orang yang tidak tahu. Apa jawabannya? La ahad. Ya kan, la ahad. Tidak ada seorang pun. Hendaknya orang bisa mencintai milah Ibrahim. Hendaknya bisa mencintai milah Ibrahim alaihi assalam. Kata Allah, walaqad
istofainahu fid dunya. Di dunia ini kami telah memilihnya. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika dia Ta'ala, Rabbnya yang maha tinggi, berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, aslim. Begitu, aslim. Gitu. Ya, balik pertanyaannya aslim, ya kayaknya kok menyerahlah, itu kan, aslim, itu kan, menyerahlah. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, ya kan, nggak boleh angkuh. Ya kalau kau hebat, kau dikdaya, kau perkasa, ya itu sekarang. Tapi kamu dulu siapa? Itu kan, ingatlah kamu dahulu. Kamu adalah annallaha khalaqana wa razaqana. Ya kan begitu. Ingatlah itu, sehingga kita akan bisa Islam, akan menyerah kepada Allah, hanya semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, aslamtu lirabbil alamin. Dan seperti ini anta budallaha wahdah mukhlashuddin aslam lil alamin. Ini Nabi Ibrahim wasiatkan, juga Nabi Yakub wasiatkan. Apa itu wasiat jemaah? Apa wasiat? Amrun muakkad. Perintah yang ditakkid. Betul-betul beliau wasiatkan, hei anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Agama ini, agama tauhid, agama yang bersih dari syirik, ini sudah Allah pilihkan untuk kalian. Sekali-kali fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini yang kita bahas sama ya hari ini, sampai di sini dahulu kita cukupkan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.